Baik, halo, perkenalkan nama saya Ricardo Rianto, mahasiswa Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas tentang stress analysis pada software 3D CAD Inventor. Nah, stress analysis itu apa sih? Sebetulnya stress analysis itu adalah semacam simulasi di mana kita memberikan beban pada 3D model yang telah kita buat, lalu kita analisis mengenai efek yang terjadi pada 3D model tersebut dan apa hubungannya terhadap material yang digunakan. Nah, langsung saja di sini saya mempunyai bagian part 3 yang berfungsi untuk menopang pengguna alat fitness. Jadi ini adalah semacam besi penopang untuk dudukan dari si pengguna. Nah, dudukan tersebut itu nanti bantalannya itu akan terpasang di dua pin ini. Nah, dalam part ini saya akan mencari tahu apa yang terjadi kepada 3D model ini jika saya simulasikan diberi beban tertentu. Nah, stress analysis di Inventor itu untuk menemukannya itu kita biasanya kalau di Inventor itu dibuka tampilan awalnya adalah di 3D model. Nah, untuk menemukan stress analysis maka kita harus pergi ke environments. Nah, maka akan ketemu di sini adalah stress analysis. Oke, kita klik. Oke, ini sebelumnya sudah pernah saya simulasikan, saya latihan dengan part ini. Sebelumnya saya hapus dulu. Oke, baik, simulasi sebelumnya telah saya hapus. Maka di sini saya akan membuat simulasi baru dengan cara kita klik di Create Study. Oke, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk di jendela dialog ini saya tidak akan berubah apa-apa sehingga saya pilih OK. Oke. Kemudian yang menarik di Inventor ini adalah kita tidak perlu bersusah-susah untuk mengetahui apa itu step berikutnya. Step berikutnya adalah sudah dibuat, disusun oleh pembuat dari Inventor. Itu kita hanya tinggal mengikuti dari kiri ke kanan. Saya akan pindahkan video saya sebentar. Oke, baik, agar terlihat lebih jelas. Ini adalah tampilan untuk di stress analysis. Kemudian setelah kita mengklik Create Study, maka kita akan muncul berbagai macam parameter stress analysis di toolbar sebelah kiri. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan jenis material yang ingin kita gunakan sebagai penyusun dari part ini. Caranya adalah dengan kita klik Assign. Oke, maka akan muncul jendela seperti ini. Di sini karena pada saat pembuatan 3D model sebelumnya saya belum mengatur jenis material yang saya gunakan, maka di sini tampilannya adalah generic. Di sini kita bisa mengatur material untuk diujikan di dalam stress simulation ini. Caranya kita klik di Override Materials. Di sini kita klik ada menu drop down. Maka di sini kita bisa pilih dari berbagai macam material. Untuk kasus ini saya asumsikan part ini akan menggunakan stainless steel tipe IC 440C welded. Dan saya klik. Safety faktornya akan saya pilih di yield strength karena saya tidak mau membuat stress analysis berdasarkan ultimate tensile strength.
Oke, ketika semua assign material sudah selesai dan tidak ada yang dirubah lagi, maka kita klik OK. Maka Autodesk Inventor akan mengeset material dari part ini sebagai stainless steel. Nah, selanjutnya adalah kita akan pergi ke menu constraint. Nah, apa sih yang dimaksud dengan constraint itu? Constraint itu kalau saya ibaratkan itu seperti kemana part ini bertumpu. Nah, dalam kasus ini, kalau kita lihat dari sisi sebelah kiri, itu pada assembly akhir, part ini hanya akan bilas kepada besi penopang yang vertikal. Berarti untuk constraint saya akan pilih fix, karena ini akan seperti sambungannya itu menyatu, constraintnya menyatu, tumpuannya. Kita klik fix, maka akan muncul dialog seperti ini. Dia Autodesk Inventor akan menanyakan di mana kita mau menaruh constraint fix pada bagian part ini. Nah, dalam kasus ini saya akan menggunakan face ini sebagai constraint fix dari stress analysis kali ini. Kita klik, maka akan muncul tanda seperti ini. Berarti dia ini menandakan constraint fix. Kemudian kita klik OK. Oke. Kemudian di sini selanjutnya setelah dari constraint kita harus menentukan beban atau loads di sini. Di sini ada berbagai macam jenisnya. Ada force biasa, gaya biasa, ada pressure, ada gaya tekan, ada gaya bearing, ada gaya moment, ada gaya gravitasi, ada remote force, dan ada body. Di sini saya asumsikan gaya yang terjadi pada part ini hanyalah berupa force biasa yang diakibatkan oleh pengguna yang duduk di atasnya. Saya asumsikan maksimum berat pengguna yang saya hitung di sini adalah 200 kg. Maka kita klik di force, maka akan muncul jendela dialog seperti ini. Di sini dia akan Autodesk Inventor akan menanyakan di mana lokasi force tersebut beraksi pada part terkait. Jadi dalam kasus ini saya akan memilih dua pin ini sebagai gaya lokasi dari gaya tersebut untuk bekerja. Saya akan pilih 2. Oke, setelah kita pilih, maka di sini akan ditanyakan berapa besaran gaya yang diberikan kepada bagian ini, dua bagian ini. Maka kita akan masukkan saya akan berasumsi bahwa yang menggunakan alat fitness adalah dengan bobot kurang dari 200 kg, sehingga saya akan masukkan gaya berat di sini 200 kg. Sini akan saya kalikan 200 dikali dengan gaya gravitasi dikali 9,8. Maka saya akan klik OK. Newton. Klik OK. Maka dia sudah terset dan siap. Dan untuk langkah selanjutnya kita hanya tinggal klik di simulate. Oke, maka akan muncul jendela seperti ini. Maka kalau sudah selesai dan tidak ada pesan error, kita klik di tombol run. Tunggu sebentar untuk menghitung stresnya. Nah, maka akan muncul hasil perhitungan dari stress analysis yang telah kita buat tadi dengan kondisi yang telah kita buat. Nah, di sini bisa terlihat bahwa bagian yang diberikan gaya akan berubah warnanya itu sesuai dengan gaya yang diterima pada bagian tersebut. Nah, di sebelah kiri di sini adalah skala dalam unit megapascal. Semakin merah, maka gaya yang diterima oleh bagian tersebut semakin besar. Kalau biasa seperti ini, dan akan terjadi defleksi pada
pin ini, dan juga akan terjadi defleksi secara keseluruhan pada batang balok yang panjang ini. Dan hasil ini diilustrasikan di adjust satu kali untuk kita melihat hasilnya secara lebih jelas. Namun actualnya itu tidak akan separah ini untuk melengkungnya. Jadi kita bisa set di sini untuk melihat bagaimana penampakan secara realnya. Klik actual, maka tidak terlalu terlihat deformasinya, sehingga kurang jelas. Namun di sini kita masih bisa melihat distribusi dari gaya yang diberikan kepada part ini, bagian dari part ini. Oke, saya akan kembalikan ke adjusted kali 1. Oke, kemudian setelah kita selesai dan merasa cukup dengan size analisisnya, maka kita bisa men-save hasil analisis kita dengan cara kita klik di report. Maka akan muncul jendela seperti ini. Bisa kita lihat, kita bisa masukkan judul. Saya akan berikan judul size analysis report part 3. Report authornya saya sendiri, Ricardo. Kemudian ini ada logo dan summary, itu bisa kita masukkan secara bebas jika diperlukan. Kemudian di sini kita bisa pilih mau properties apa saja yang ingin dimasukkan ke dalam hasil dari size analysis. Kemudian studies-nya, studies apa saja yang ingin dicantumkan, serta formatnya. Formatnya di sini saya memilih HTML. Oke, maka kita tinggal klik OK, dan dia akan membuat reportnya. Kita tunggu sejenak hingga selesai. Oke, maka hasilnya ditampilkan secara otomatis di browser. Oke, bisa kita lihat ini ada data-datanya, kemudian perhitungan-perhitungannya. Bisa kita lihat hasil dari perhitungan kondisi size analysis yang telah kita buat tadi. Ini adalah von Mises stress, kemudian ini adalah first principle stress, ini ada third principle stress, displacement, dan safety factor. Kemudian ada stress di sumbu X, stress di sumbu Y, stress di sumbu XZ, dan seterusnya. Oke, baik. Nah, sekian video saya tentang stress analysis untuk di part 3 besi penopang dudukan alat fitness. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata. Terima kasih telah menyaksikan.